Harapan kami mudah-mudahan setiap Senin sore kita awali sholat maghrib dengan buka bersama, kemudian sholat maghrib dilanjutkan dengan makan malam, dilanjutkan kajian kurang lebih 45 menit. Mudah-mudahan jamaahnya akan semakin ramai seperti sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian setelah libur Ramadan tahun 2021, Takmir Masjid mengundang para jamaah musola yang ada di sekitar Masjid Darussalam Pekuncen melalui acara halal bihalal dan tausiah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Samsudin SAG MPD, pengasuh Pondok Pesantren Al-Muntajah Aji Barang. Beliau juga yang secara rutin akan menyampaikan kajian Kitab Bukhari Muslim setiap Senin malam. Selaku Ketua Takmir Masjid Darussalam, Bapak Haji Basirun, dalam sambutannya menghimbau kepada para jamaah untuk istiqomah senantiasa meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Di samping itu harus senantiasa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam beramal, berinfak, sedekah, dan membayar zakat. Nuwun sangat dumateng sedaya mawon nggih. Sedaya mawon ingkang sampun kersa bareng-bareng nggih memakmurkan masjid sehingga masjid ini keton sumringah ya keton bersinar ya tersinggung ya. Jadi bapak-bapak tak jajane wajib sholat jamaah wonten ing masjid. Ikrar halal bihalal atau silaturahmi disampaikan oleh Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pekuncen Bapak Sodikin Mkes. Beliau mewakili pribadi juga jamaah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan berdoa semoga segala amal ibadah selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selain itu, Pak Sodikin juga berharap agar takmir masjid bisa memfasilitasi kegiatan dakwah tidak secara konvensional saja, melainkan harus mengikuti perkembangan zaman seperti berdakwah melalui medsos, memfasilitasi dengan wifi dan media lain agar dakwah bisa terluaskan, tidak sebatas bagi jamaah di dalam masjid. Acara dipandu oleh Sekretaris Takmir Bapak Ahmad Sukarya SPD. Kemudian marilah kita ikuti cuplikan pertama dari kajian awal tentang pentingnya berilmu sebelum beramal bagian 1. Simak bersama channel Hamidin Krajan. Mengapa ngaji itu begitu penting? Karena ada prinsip dalam Islam itu al-ilmu qoblal amal. Apa Bapak Ibu prinsipnya? Al-ilmu qoblal amal. Berilmu dulu sebelum beramal soleh. Orang itu sholat kalau tidak didasari dengan ilmu, sholatnya bisa tidak sah. Berpuasa tidak didasari ilmu, puasanya tidak sah. Haji umroh tidak didasari dengan ilmu, hajinya umrohnya juga bisa tidak sah. Jadi itulah pentingnya kita terus belajar dan belajar, ngaji dan ngaji. Bapak Ibu rahimahumullah, ada sebuah cerita. Kalau cerita ini kayaknya benar terjadi. Pertama kali saya mendengar cerita ini dari teman sekelas saya. Dulu tahun 81 ketika saya duduk di kelas 1 KMI di Gontor. Tahun 81 saya kelas 1 di sana. Teman saya yang dari Blitar itu cerita. Ketika liburan panjang itu disuruh mimpin doa karena dia dikenal oleh masyarakat bahwa dia adalah santri Gontor. Tapi dia pada waktu itu nyantri itu baru 1 tahun ya.
Baru kelas 1 akhir tahun, baru akan naik kelas 2. Jadi belum begitu pinter mimpin doa. Akhirnya setelah baca sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, kemudian memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, itu yang dibaca itu bukan doa, tapi bacaan dalam kitab Al-Mutola'ah yang judulnya Al-Harith. Al-Harith itu artinya kebakaran. Jadi ada judul bacaan cerita dalam kitab yang berbahasa Arab yang tujuan pembelajarannya adalah maharatul qiraah, kepandaian membaca, maharatul kitambah, kepandaian menulis, dan mengungkapkan kembali cerita. Itu dalam sebuah cerita ada judul yaitu Al-Harith atau kebakaran. Jadi yang dibaca itu bukan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, tapi Al-Harithu, kebakaran. Ya diamini oleh jamaah itu, amin. Karena Muhammadun naiman, suatu malam Muhammad sedang tidur, amin. Wasa'atu asrun, jam menunjukkan pukul 10, amin. Walailu kulluhu dhalamun wa bardun, malam itu sangat dingin dan gelap, amin. Laisa fiha illa sautul khawiri fisari, tidak ada suara-suara di malam itu kecuali suara polisi yang ronda di jalan-jalan, amin. Itu diamini. Inilah yang disebut dengan al-ilmu qoblal amal. Berilmu itu harus diutamakan sebelum kita beramal soleh. Sebab semua amal soleh yang ada dalam agama itu ada ilmunya. Coba amal soleh apa sih boten ilmunya? Bangun tidur saja masuk kamar mandi ada ilmunya apa tidak Bapak Ibu? Ada. Apa yang pertama-tama dicuci? Muka, kaki, apa? Tangan. Hadisnya sudah sampai kan ya? Sudah pernah kita ngaji. Begitu. Jadi semua amal soleh dalam agama, dalam kehidupan kita itu pasti ada ilmunya. Kalau amal soleh tidak didasari ilmu, bisa mardud, bisa tertolak, tidak sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda telah menyimak channel Hamidin Krazan. Wassalam.